Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Visandra Rizky Pradika, NIM 2124101038 dari kelas basis data E akan mempresentasikan tugas M13 select multi table 1. Oke, ya. Langsung saja. Di sini ada bab A ya, select dua tabel. Oh ya, ini menggunakan database Northwind yang sudah disediakan. Oke, langsung saja. Di sini ada tabel select dua tabel. Nah, ini di sini saya hanya akan menerangkan untuk soal yang belum di bold ya, karena yang di bold ini sudah dibahas semuanya di pertemuan di Zoom kemarin. Baiklah, berarti yang tidak di bold saja ya. Berarti saya akan menerangkan dari nomor 6 untuk bab A. Nah, di sini di sebelah kanan sudah saya siapkan Northwind-nya dan juga kode untuk jawabannya. Baiklah, langsung saja saya jawab A6. Nah, di sini ada select P product name, unit price, C kategori name. Dari from dari product sebagai P, kategori sebagai C. Nah, di mana tabel products kategori ID sama dengan tabel kategori ID. Diurutkan dengan kategori name secara ascending. Nah, kita lihat hasilnya. Ya, sudah jalan ya. Sudah terlihat bahwa yang tampil adalah nama-nama produk, harga, serta nama kategori barang terurut berdasarkan nama kategori ini. Terlihat dari B, beverage, lalu ada condiment, ada confection, dan seterusnya. Oke, untuk soal nomor 7, ada tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Baiklah, pindah ke jawaban. Di sini ada select tabel C, company name, tabel O, order ID, order date. Lalu di sini ada from dari customers, tabel customer sebagai C, tabel order sebagai O. Di mana syaratnya ini tabel customer ID sama dengan tabel orders customer ID yang akan diurutkan dengan company name secara ascending. Baiklah, akan saya run. Sudah terlihat bahwa hasilnya sudah menampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian, dan serta tanggal pembelian berurut berdasar nama perusahaan. Ini company name, ini transaksi, lalu ini order date-nya. Sudah terlihat ya, urut. Baiklah, untuk soal nomor A8 selanjutnya. Ada tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada orders tersebut. Nah, kita lanjut ke jawaban saja. Di sini ada select tabel O, order ID, order date, lalu tabel P, product ID. Di mana orders adalah tabel O dan tabel product sebagai P. Di mana syaratnya itu tabel orders, order ID sama dengan orders, order ID. Ini langsung saja kita saran ya. Sudah terlihat ya order ID, tanggal order, dan ID barangnya yang dibeli pada order tersebut. Sudah terlihat ya. Ini urut secara default juga. Nah, untuk selanjutnya ada bab B, select lebih dari 2 tabel. Nah, di sini soal yang sudah di-poll sampai soal nomor 3, berarti saya akan menerangkan soal nomor 4 sampai nomor 7. Baiklah. Di sini ada soal nomor 4, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Kita langsung saja ke jawabannya. Di sini ada select tabel U,
order ID, order data, tabel B, product name, unit price. Dari tabel order sebagai O, tabel product sebagai B. Di mana syaratnya tabel orders, order ID-nya sama dengan tabel orders order ID. Lanjut saja. Baiklah, sudah tampil ID order, tanggal order, nama barang, dan serta harga barang yang terjual. Ini juga sudah urut secara default dari atas. Lalu kita lanjut ke nomor 5. Di sini ada tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Baiklah, di sini sudah ada jawabannya. Select first name, spasi, last name sebagai nama lengkap. Tabel T, territory description, tabel E, address. Dari tabel territory sebagai T, tabel employee sebagai E, di mana syaratnya itu tabel territory _ID sama dengan tabel territory ID. Baiklah, kita run saja ya. Nah, hasilnya sudah keluar nama lengkapnya, lalu teritorinya, dan juga address-nya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Baiklah, di sini sudah ada. Select tabel C, contact name, tabel O, order ID, order date, dan tabel S, company name. Dari tabel customer itu sebagai C, tabel order sebagai U, tabel shipper sebagai S. Di mana syaratnya itu tabel orders customer ID-nya itu sama dengan tabel customer ID. Kita run saja ya. Nah, sudah keluar contact name, order ID, order date, dan company name-nya. Baiklah, kita lanjutkan ke nomor 7. Tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Di sini sudah ada select tabel S, company name, tabel C, kategori ID. Dari tabel suppliers adalah sebagai S, tabel product sebagai C, di mana syaratnya itu tabel supplier ID sama dengan tabel product supplier ID. Baik, kita run saja. Oke, sudah keluar ya company name beserta kategori ID-nya. Baiklah, kita sekarang akan masuk ke bab C. Select multi tabel dengan syarat. Baiklah, di sini soal yang default sudah sampai nomor 4, berarti saya akan menjelaskan soal nomor 5 sampai nomor 8. Nah, baiklah, di sini ada soal nomor 5. Tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverages dan harganya di bawah $10. Baiklah, di sini sudah ada jawabannya. Select tabel B, product name, unit price, tabel C, kategori name. Dari tabel produk itu sebagai B, tabel kategori sebagai C. Di mana tabel produk ID-nya sama dengan tabel kategori ID, dan kategori name-nya itu beverages, dan juga unit price itu kurang dari 10. Baiklah, kita run saja. Kok nggak keluar ya? Oh, ternyata memang nggak ada hasilnya. Kosong. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini ada tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID, transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Baiklah, di sini akan saya jawab. Ada select dari tabel C, company name,
tabel U, order ID, order date. Nah, dari tabel customer sebagai C, tabel order sebagai U. Nah, di mana syaratnya itu tabel C, tabel customers maksudnya counternya itu sama dengan USA dan order date itu kurang dari 1997 yang akan diurutkan dengan order date-nya. Baiklah, akan saya run. Sudah keluar ya apa namanya, nama customer, nama company ini, lalu dari USA ini semua dari USA semua, lalu order ID-nya ini, order date urut, sudah diurutkan ini. Iya, sudah urut. Baiklah, kita lanjut ke nomor C7. Di sini ada tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Baiklah, akan saya terangkan di sini. Di sini ada select, ada tabel C, contact name, tabel O, order ID, order date, tabel S, company name. Nah, dari tabel customer sebagai C, tabel order sebagai O, tabel shipper sebagai S. Nah, syaratnya itu di mana where tabel order ship address-nya sama dengan address di tabel C atau customers, dan order date-nya itu setelah tahun 1997. Oke. Kita run ya. Nah, sudah keluar contact name, order ID, order date, dan company name-nya. Dari lebih setelah tahun 1997. Oke. Lalu di sini ada soal C8. Untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Select S, contact name, P, tabel B, kategori ID, from dari tabel supplier sebagai S, tabel produk sebagai P, di mana where syaratnya tabel products P, unit price itu di antara between ya, di antara 5 dan 10. Lalu kita run. Nah, sudah keluar ya nama contact name dan kategori ID-nya. Charlotte ini sudah urut. Oh, ternyata tidak urut. Ini semua sudah di antara 5 dan 10. Oke, baik. Lalu yang terakhir di sini ada bab D, self join dan outer join. Nah, di sini soal yang belum di bold ya, ada 3 soal D4, D6 dan D9. Lalu di sini D4 soalnya berbeda ya, jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Nah, ini saya akan perlihatkan key-nya dari sini ya. Select E1, tabel E1, reports to yang menggunakan reports to, lalu tabel E2, employee ID, dari tabel employee sebagai E1, tabel employee sebagai E2 juga. Di mana syaratnya E1 tabel employees reports to tabel employees employee ID. Kita lihat sekarang. Sudah keluar dari reports to-nya 2, employee ID-nya 2. Dan yang menjadi manajer adalah tabel E2. Lalu di sini kita lanjutkan ke D6. Tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Baiklah, di sini akan saya jelaskan jawabannya. Di sini ada select
tabel E1 first name digabung dengan spasi digabung dengan tabel E1 last name sebagai nama lengkap. Lalu di sini ada tabel E2 first name yang digabung dengan spasi dan digabung dengan tabel E2 last name sebagai nama pimpinan. Dari tabel employee sebagai E1, tabel employee sebagai E2. Di mana syaratnya tabel employees reports itu sama dengan tabel employees employee ID. Baiklah, kita run agar keluar hasilnya. Ya, baiklah, sudah keluar nama lengkap employee dan nama lengkap pimpinannya, pimpinan employee-nya ya. Oke, ini adalah soal yang terakhir. D9, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Baiklah, akan saya terangkan. Di sini ada select tabel E1, first name digabung dengan spasi, digabung dengan tabel E1 last name sebagai nama lengkap. Lalu ada tabel E2, first name digabung dengan spasi, digabung dengan tabel E2 last name sebagai nama pimpinan. Lalu di sini dari employees, tabel employees E1 full outer join, ya ini menggunakan full outer join ya. Yang ini tadi yang di atas self join. Lalu di sini tabel employees sebagai E2. On ini target joinnya E1 tabel employees report to sama dengan tabel employees employee ID. Baiklah, ini akan memunculkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan yang termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, ini sudah ada ya, bawahan yang tidak memiliki pimpinan dan pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Mungkin itu saja untuk penjelasan tugas Select Multitable kali ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.